Halo teman-teman semua, apa kabar? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat, dalam keadaan happy-happy juga, dan selamat menjelang weekend ya. Selamat hari Sabtu, selamat berlibur, dan juga selamat menyambut tanggal muda ya. Jadi sekarang tanggal 30, waktu ini gue rekam 31 Minggu, tanggal 1 Senin, gajian ya. Mungkin sebagian udah yang gajian ya. Jadi ya selamat menikmati hari kebebasan finansial sementara ya. Oke, sebelumnya gue mau minta maaf juga karena dalam beberapa mungkin 2-3 pekan terakhir gue tidak terlalu konsisten mengeluarkan video-video terutama yang bertemakan teknis sepak bola, info-info terbaru ya. Karena memang karena satu dan lain hal, dan juga menurut gue isunya gitu-gitu doang ya. Jadi kayak De Jong misalnya maju mundur, Konde juga nggak jelas. Ya adalah beberapa memang yang fix, tapi gitu-gitu aja. Dan gua rasa lu udah bisa lah merangkum itu semua, dan lu banyak yang juga punya kapasitas untuk menganalisa itu. Nah, cuman di ini gua rekam jam berapa nih? Kurang lebih jam jam 2 kurang seperempat ya, hari Sabtu. Jadi kurang lebih 6, 7, 8, 9 jam lagi ya dari video ini gue rekam, atau 8 jam lagi mungkin saat ini lu nonton, atau kapan lu nonton. Ini adalah pertandingan yang sangat penting ya. Jadi ini adalah gerbang dibukanya Liga Primer musim 2022-2023. Ada Community Shield yang mempertemukan antara Manchester City dan juga Liverpool ya. Nah, ini yang tuan rumah siapa nih bertindak sebagai tuan rumah? Oh, Liverpool yang bertindak sebagai tuan rumah. Jadi Liverpool melawan City, dan venue-nya ini sekedar informasi, mungkin lo juga udah tahu, mungkin belum, akan dilangsungkan di King Power Stadium markasnya Leicester. Kenapa? Karena ya Wembley Stadium lagi dipakai besoknya untuk pertandingan final Euro Women 2022 antara Inggris tuan rumah berhadapan dengan Jerman. Nah, itu sedikit informasi umum. Jadi kita langsung ke core-nya atau ke intinya. Gue akan bikin video ini mudah-mudahan gak lebih dari 11 menit ya. Jadi, apakah pertanyaan pertama, apakah ajang ini penting? Nah, ini tergantung memang. Kalau kita lihat dari trofi, rasa-rasanya tidak terlalu penting. Ini bisa gue kuatkan dengan argumen kita lihat terakhir aja si Liverpool juara itu tahun 2006 ya. Udah lama banget. Jadi berapa tuh? 14, 15, 16 tahun yang lalu. City walaupun dalam let's say satu dekade terakhir mereka menguasai panggung Liga Inggris, selalu juara, bukan selalu, hampir selalu juara tiap tahun ya, antara FA Cup atau terutama Liga Inggris sih kebanyakan ya. Tapi mereka hanya 3 kali mengambil kesempatan tersebut, yaitu tahun 2012, 2018, dan 2019. Nah, karena ya Community Shield itu namanya juga Community Shield ya, jadi ajang ini nanti biasanya hadiahnya atau banyak lari ke charity dan sebagainya. Nanti juga penontonnya banyak yang dari saudara-saudara kita disabel. Oh ya, ngomong-ngomong disabel, kalau lu yang ngikutin para games ini gue jadi kebetulan sekalian lewat. Nanti gue bawain para games di Solo di RCTI mulai hari ini tanggal 30 sampai tanggal 6 ya. Balik lagi ke Community Shield. Jadi ajang ini banyak lebih kepada charity, kepada seremoni lah. Nah, tapi ada juga yang menganggap ajang ini penting. Kenapa? Karena penting dari segi persiapan teknis. Ini adalah step pertama tangga dalam menyambut Liga Inggris yang panjang. Mungkin juga piala-piala lainnya, FA Cup, Piala Liga, dan juga Champions League bagi City dan Liverpool kalau kita bicara finalis finalis Community Shield musim ini. Jadi penting karena ini adalah ajang pertama yang kompetitif, walaupun boleh lu bilang ini mungkin bukan hanya Piala Ciki, bahkan mungkin Piala Cilok ya. Jadi lebih kecil lagi. Cuman dari Piala Cilok ini pun kedua pelatih yang memang dalam 3-5 tahun terakhir ini rivalitasnya sangat luar biasa. Ini akan menjadikan ajang ini sebagai untuk kalau mobil itu test drive lah ya, in Ryan gitu. Jadi dicoba dulu dengan perangkat yang baru untuk melihat seperti apa mekanisme mereka jalan atau enggak. Nah, kalau kita bicara dari Liverpool dulu deh ya, pembenahannya sebenarnya kan nggak terlalu banyak ya. Praktis kalau kita bicara dari lini belakang ini firm, tidak ada perubahan. Bahkan mungkin 100% nggak ada perubahan, termasuk juga di lini tengah ya, antara Virgil van Dijk dan kemungkinan Matic duetnya. Di kanan Trent Alexander-Arnold ini akan menjadi catatan. Mungkin
feeling gua selama pemanasan selama pramusim kemarin dia drill sedemikian rupa supaya kembali ke performa terbaiknya. Musim lalu kalau lu juga mungkin penampilannya menurut gua di bawah rata-rata dia. Ya, berapa kali dia kehilangan bola, crossingnya juga nggak terlalu bagus, tapi ya banyak lah hal-hal yang menurut gue tidak tidak seperti dia yang kita ketahui. Tapi gue sih bisa memaklumi ya dengan usia yang berapa sekarang, 24 kalau nggak salah ya. Trent Alexander-Arnold sekitar belum 25 kalau nggak salah. 23 malah ya, nanti Oktober 24. Itu dengan segala prestasi yang udah dia raih, Liga Inggris, Liga Champions, bahkan juga dia memegang peran yang sangat penting. Jadi wajar mungkin dia agak sedikit ada lengah ya begitu. Nah, kemudian di center back Virgil van Dijk tidak tergantikan, mungkin duetnya dengan Matip itu yang gue bilang tadi. Nah, di kiri Trent Alexander-Arnold ini akan menarik ya, karena akan ada dua pemain yang skillnya memang ada gapnya tapi tidak terlalu jauh antara dia dengan Tsimikas, Andrew Robertson atau Robo dengan Tsimikas. Jadi belakang ini fix banget. Tengah juga sama, Alcantara, kemudian Fabinho, satu lagi ya mungkin juga siapa ya di itu ya, antara Nabil Keita apa James Miller udah ketuaan ya, mungkin ganti-gantian atau Curtis Jones dan Diego Jota di depan ya, mungkin Harvey Elliott ya. Jadi di luar double pivot itu memang ada beberapa yang menemani dia kalau pakai formasi 4-3-3 ya. Dua ini udah pasti Thiago Alcantara dan Fabinho. Nah, yang menarik, oh ya sedikit di belakang, gue soalnya ngikutin banget penampilan dari lini belakang Liverpool, terutama Ibrahim Konate yang menurut gue bagus banget musim lalu. Terutama gue mulai melihat dia bagus tuh ketika di lawan Benfica ya. Jadi bukan tidak mungkin juga Virgil van Dijk akan berduet antara di Ibrahim Konate atau Matip. Ya, jadi ini ada persaingan yang sehat di lini tengah dan di lini kiri. Nah, kanan aja nih mungkin yang kalau gue lihat kelihatannya si Trent Alexander-Arnold ini belum ada pesaing atau pelapis yang seimbang. Nah, kita nggak tahu kenapa alasannya si Klopp tidak menambal daerah sini. Nah, kita ke depan, ini akan menjadi kehidupan pertama tanpa Mane dalam sekian tahun terakhir. Walaupun mereka kedatangan Darwin Núñez dan kemudian ada pelapis Mane yang menurut gue sih cukup baik ya, Luis Diaz, dan juga ada Diogo Jota di sana. Nah, ini menarik yang gue bilang tadi. Ajang ini akan dijadikan oleh Klopp untuk melihat seberapa jauh ya mekanisme piston baru ini dengan ada kehadiran seorang Darwin Núñez ini bisa tune in dengan permainan dari Liverpool ya. Kalau kita lihat berkaca dari Luis Diaz sih sebenarnya sangat-sangat jalan ya, tapi kita akan lihat, dan gue yakin Darwin Núñez akan ditampilkan sejak menit awal untuk melihat bagaimana mentalitas dia, kemudian konektivitas dia dengan rekan setimnya, dengan trio apalagi namanya ya. Kalau dulu kan ada trio Firmansyah, kalau sekarang Darwin Núñez, Mo Salah, Mo Darlu kalau nggak salah ya, Muhammad Salah, Darwin Núñez, sama Luis Diaz ya, Mo Darlu. Ya kita akan lihat. Nah, itu Liverpool. Intinya sih mereka akan, atau klub Liverpool akan dapat spotlightnya akan ada di Darwin Núñez atau di depan ya. Bagaimana pergantian spare part dari Mane dan ke Núñez ini bisa jalan dengan baik. Nah, kita ke City sekarang. City ini juga lumayan, bongkar pasangnya agak lebih banyak menurut gua. Dengan dilepas terutama di lini depan ini sama ya, lini belakang juga nggak beda jauh kecuali Zinchenko ya, Zinchenko yang di Lego ke Arsenal, dan juga Gabriel Jesus. Jadi sudah nggak ada juru selamat lagi nih Man City ya. Dan skuad mereka tergolong ramping kalau menurut gue ya. Cuma ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 23. Luar biasa ya. Tapi tentu ini adalah skuad terbaik yang dimiliki City. Nah, di belakang gua rasa Ruben Dias dan Aymeric Laporte, kemudian juga ada John Stones. Ini 3 center back yang sangat kokoh, dan bahkan juga ada Joe Cancelo. Ya, ini adalah gelandang back pemain bertahan versatile, bahkan sebenarnya bisa juga sebagai gelandang bertahan atau penyerang, tapi jarang. Seingat gue pernah sekali, tapi banyak kan dia back kanan, back kiri maupun juga back tengah ya. Nah, kemudian ini back kiri ini gue yang agak-agak agak-agak ringkih ya menurut gue, karena si Cancelo memang bagus. Ini back sayap yang mungkin terbaik ya di City, atau kalau nggak mau dibilang Liga Inggris, karena lengkap, crossingnya oke, bertahannya juga bagus, tenang, shootingnya bisa dan segala macam.
Ya mungkin sama lah dengan Trent Alexander-Arnold ataupun siapa namanya tuh Andre Robertson ya. Cuman menurut gua Joe Cancelo lebih 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 tenang lah. Nah, belakang itu mereka nggak ada Zinchenko. Jadi bek kirinya sebenarnya hanya mengandalkan seorang sama Nathan Ake ya. Sorry, Nathan Ake. Cuman Nathan Ake itu menurut gua dia kan aslinya setahu gua dulu di Bournemouth itu back tengah ya. Jadi bukan natural wing back setahu gua. Bukan kayak seperti Jordi Alba atau Marcelo yang cepat. Jadi mungkin ini akan menjadi kombinasi nanti tergantung opsi yang dipilih oleh klub ketika melawan oponennya apa lawan tertentu gitu. Jadi kalau lawannya mungkin dia perlu lebih bertahan, Nathan Ake yang dipasang. Kalau lebih menghadapi lawan yang perlu lebih agresif, mungkin akan diturunkan Cancelo. Nah kanan ada si Kyle Walker ya. Ini kanan juga cuma satu kalau nggak salah. Jadi agak-agak ngepas sebenarnya sih, agak beresiko. Cuman kenapa mereka klub ini menurut gua berani melepas Zinchenko? Karena dia yakin back-backnya ini memang jarang cedera kecuali John Stones. Jadi ya itu dia, kadang-kadang ada dalam pembahasan ini yang kita tidak bisa terlalu mendalami karena pelatih yang lebih tahu. Karena logikanya kalau kita lihat ya, menurut gue back City ini kurang satu pemain belakang lagi menurut gue ya. Cuman ya itu tadi mungkin kan Mendy kan juga masih ada kasus kalau nggak salah ya, makanya di line up ini juga nggak masuk. Nah kemudian kita maju ke tengah biar nggak terlalu lama video gua. Di tengah juga nggak ada masalah, bukan nggak ada masalah. Rodri sudah seperti biasa karena memang City ini sangat percaya diri dengan skuadnya sehingga dia hanya selalu memakai satu DM ya. Jadi Rodri ya walaupun mungkin dalam keadaan tertentu Gundogan juga bisa ditampilkan di sana. Nah kemudian jadi 4-1-1-3 nih biasanya ya formasi mereka ya. Nah satunya itu biasanya bisa Kevin De Bruyne, bisa Gundogan yang berperan sebagai gelandang box to box. Nah yang menarik tentunya adalah di lini depan kedatangan dari Haaland dan kepergian dari Sterling. Nah menurut gua ini adalah pilihan yang bagus dari City. Kenapa? Jadi dia jual Gabriel Jesus, jual Sterling, mungkin they got around 80 to 90 million pounds. It's equals 1.5 billion rupiah. Jadi setara dari penjualan itu 1,5 triliun lah kalau dirupiahin ya. Ini gua agak lumayan cepet nih kalau matematik ya. Nah, kemudian dia beli Haaland itu sekitar 70 atau kalau nggak salah 70 ya atau 60 sekian lah. Jadi masih ada sisa sebenarnya. Jadi secara keuangan juga mereka menurut gua dari transfer kemarin cukup surplus. Nah, sama datengin Alvarez. Alvarez ini sekitar 14. Jadi gua rasa sih kit-kitan ya. Sorry, kit-kitan. Nah, ini jadi City ini sebenarnya pelan tapi pasti menjalankan fair play regulation yang sebenarnya digagas 10 tahun yang lalu ya. Jadi intinya besar pasak apa yang lo dapat sama dengan apa yang lo spend di bursa transfer ini kita bicara ya. Nah menarik kalau kita lihat di depan dengan henggangnya Sterling artinya memberikan pintu lebih banyak bermain bagi Jack Grealish dan Phil Foden yang gue yakin Klopp juga sudah yakin dengan kematangan dua pemain ini. Grealish memang harus diberikan kesempatan bermain lebih untuk mengembangkan juga kemampuan dia ya dan juga untuk nanti merebut tempat dia di Piala Dunia Qatar yang mungkin sekitar 4-5 bulan lagi, nggak lama lagi loh. Nah kemudian Bernardo Silva ini juga versatile dalam skema penyerangan dan tentunya the one and only Erling Haaland. Nah, kita akan lihat seperti apa formasi dengan klasik number 9. Ini benar-benar klasik number 9 Erling Haaland dan juga kebetulan dia memakai memang nomor 9 ya menggantikan Gabriel Jesus. Terus terang gua no idea dan gue yakin tidak sesederhana yang kita pikirkan Erling Haaland akan bermain hanya menunggu bola dan syuting. Kita akan lihat ya, pasti ada trik-trik resep-resep yang akan diimplementasikan oleh klub kepada Erling Haaland. Dan ini menarik, pertandingan ini gue rasa susah untuk menebak siapa yang menang. Yang jelas gue berharap pertandingan ini seru dan kita akan melihat sesuatu yang berbeda dari pemain-pemain yang baru masuk nanti. Itu mengapa di awal gue mengatakan bahwa Piala Cilok ini memang untuk ajang untuk melihat pemain-pemain baru, mungkin taktik baru dan juga strategi baru. Yang pasti ada harapan baru di sana, ada semangat baru untuk menyambut IPL musim 2022-2023. Dan juga sebelum gue tutup, gue mau ngasih tahu channel Bung Harpa kembali mengadakan Fantasi Premier League musim 2022-2023 berhadiah jutaan rupiah seperti musim lalu yang hadiahnya sudah dibagikan semua. Nanti ada di gue share kodenya dan juga flyernya. Jadi sekali lagi may the best win dan juga jangan lupa ikutin Liga Fantasy League Liga Bung Harpa. Oke, terima kasih, happy weekend dan ciao.